Sejauh ini, karakter utama kita, Yuji, udah 3 kali kena hukuman mati. Pertama di awal cerita waktu dia baru makan jari Sukuna. Kedua setelah insiden Shibuya berakhir dan Gojo disegel. Ketiga waktu menghadapi peserta cooling game Higuruma Hiromi. Ketiga kejadian ini sebenarnya berperan buat menguji pandangan moral Yuji. Apakah dia bakal terus ngerasa bersalah dan menyesali perbuatannya, atau dia malah bakal lebih termotivasi buat membasmi kutukan dan menebus dosanya. Jadi yang Yuji butuhkan saat ini adalah sosok moral kompas buat meyakinkan posisinya. Pertanyaannya, siapa yang bakal jadi sosok tersebut? Jawabannya mungkin ada di chapter ini. Chapter 166 Jujutsu Kaisen ini kembali berfokus ke pendalaman karakter Hiromi. Kita bakal diberikan flashback saat Hiromi baru memulai karirnya sebagai pengacara. Saat itulah pandangannya soal manusia belum ternodai. Di chapter ini kita juga disuguhkan dengan monolog Hiromi, di mana dia seolah sedang mengalami konflik batin soal idealismenya. Nah, berhubung di chapter ini pembaca dibikin loncat-loncat antara flashback, monolog, dan pertarungan, jangan heran kalau penjelasan di video ini nggak sesuai sama urutan halamannya. Karena ini biar kalian lebih paham sama isi keseluruhan chapternya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 166. Chapter dibuka dengan sebuah flashback tentang Hiromi. Di situ Hiromi yang masih berstatus pengacara magang dipanggil oleh atasannya. Hiromi pun dipuji soal proposalnya yang luar biasa. Dan karena takjub dengan kemampuan Hiromi, sang atasan menyarankan Hiromi buat jadi hakim ketimbang pengacara. Tapi Hiromi menolak. Saat itu Hiromi cuma bilang kalau dia nggak tertarik dengan promosi. Padahal sebenarnya ada alasan lain. Sebelumnya kita kan tahu kalau Hiromi punya idealisme soal keadilan. Hiromi selalu berusaha buat membuka matanya kalau ada orang yang nggak bersalah dituntut secara nggak adil. Buat melindungi orang-orang seperti mereka lah, Hiromi memutuskan buat jadi pengacara. Nah, selama menjadi pengacara, Hiromi selalu berusaha buat berempati dengan perasaan orang lain, yang mana artinya dia juga harus memahami kekurangan orang tersebut, memahami kekurangan orang yang jadi korban, memahami kekurangan orang yang jadi tersangka. Dan hari demi hari, semakin sering dia melihat kekurangan atau sisi buruk orang lain, semakin Hiromi ngerasa muak. Dia pun mulai berpikir kalau semua manusia itu menjijikan. Dan Yuji bukanlah pengecualian. Inilah kenapa waktu Yuji mengakui perbuatannya, Hiromi ngerasa kalau tindakan Yuji itu naif dan sok suci. Jadi di sini kita diberitahu kalau Hiromi sebenarnya udah sadar kalau Yuji nggak bersalah. Sebelumnya kita kan dijelaskan kalau Shigami Hiromi tahu akan segala hal tentang Yuji. Tapi pengetahuan ini nggak terbagi ke Hiromi. Satu-satunya pengetahuan yang terbagi adalah soal barang bukti. Jadi sebelum amplop barang bukti dibuka, Hiromi udah tahu apa isinya. Nah, di kasus ini, barang buktinya adalah informasi soal Sukuna. Jadi Hiromi udah tahu kalau di dalam tubuh Yuji ada iblis bernama Sukuna. Dialah yang ngebantai orang-orang di Shibuya. Tapi di sini Hiromi masih denial. Dia masih nggak percaya kalau Yuji ngerasa bersalah atas kejahatan yang nggak dia lakukan. Hiromi masih nggak bisa terima kalau ada orang yang hatinya bisa dibilang masih suci. Sampai akhirnya Hiromi membentak Yuji. Dia bilang kalau semua manusia itu rusak dan menjijikan, termasuk Yuji. Jadi meski Yuji berusaha buat bertindak mulia dengan mengaku bersalah, suatu saat kejahatan pasti bakal muncul di hatinya. Jadi cahaya yang ada pada hati Yuji saat ini nggak lebih dari kegelapan yang masih tersembunyi. Dan sembari menceramahi Yuji, serangan Hiromi pun dimulai. Tapi kali ini senjatanya jauh lebih mematikan. Jadi setelah Yuji dapat hukuman mati, lalu Hiromi langsung berubah wujud menjadi sebilah pedang. Pedang tersebut bernama pedang eksekutor. Siapapun yang terkena tebasan pedang tersebut bakal mati tanpa terkecuali. Selain itu karena Yuji juga dijatuhi hukuman penyitaan, energi kutukannya pun kembali disita. Artinya, Yuji lagi-lagi harus bertarung tanpa energi kutukan. Nah, saat setelah domain Hiromi menghilang, pertarungan pun berlangsung di dalam ruang teater. Kali ini, Yuji melempari kursi-kursi di sana buat menghambat pergerakan dan pandangan Hiromi. Nggak cuma itu aja, dia juga melempari baju dan jaketnya sebagai tipuan. Sampai akhirnya, saat Hiromi salah mengira lokasi Yuji, dia muncul dari bawah Hiromi dan mencoba menekelnya. Tapi Hiromi dengan sigap berhasil melompat dan menghindarinya. Dia pun langsung mengayunkan pedangnya ke arah Yuji. Tapi disitulah keraguan kembali muncul dalam diri Hiromi. Dia teringat masa-masa di mana dia masih jadi pengacara magang. Saat di mana dia menolak buat jadi hakim demi melindungi orang-orang lemah sebagai pengacara.
Di saat itu, Hiromi punya keyakinan kalau ada makhluk hidup yang hatinya nggak dihinggapi kebusukan, sosok tersebut harus dilindungi. Dia pun kembali bertanya dalam hati, kenapa Yuji mengaku bersalah, padahal dia sama sekali bukan pelakunya. Apakah karena hati Yuji emang nggak busuk? Dan sembari menutup matanya, Hiromi menonaktifkan teknik kutukannya. Yuji yang udah terlanjur menganyurkan tangannya pun berhasil memukul telak perut Hiromi, dan Hiromi terbental ke kursi teater. Sembari terbatuk, Hiromi menjelaskan salah satu pasal hukum pidana ke Yuji. Jadi di pasal 39 ayat 1, seorang yang kehilangan kemampuan kognitif akan kendali tubuhnya dianggap sebagai orang yang hilang akal. Nah, karena waktu itu tubuh Yuji diambil alih oleh Sukuna, artinya Yuji nggak punya kendali akan perbuatannya. Ditambah dia juga nggak menyerahkan tubuhnya ke Sukuna secara sukarela. Dengan kata lain, Yuji nggak bersalah. Mendengar penjelasan Hiromi, Yuji terkaget karena Hiromi tahu soal Sukuna. Tapi di situ, Yuji masih ngerasa bersalah. Yuji bilang kalau pembantaian Sukuna terjadi karena dirinya masih lemah. Artinya dia juga ikut bersalah. Dia pun kali ini bertanya, kenapa Hiromi membatalkan teknik kutukannya? Dan Hiromi ngejawab kalau dia telah kembali ke pandangan awalnya. Yang dimaksud adalah pandangan di mana dia ingin melindungi orang-orang yang masih punya cahaya di hati mereka. Dan orang-orang lemah tersebut yang sama seperti Yuji mungkin masih ada di luar sana. Hiromi pun menyuruh Yuji buat memakai bajunya dan duduk bersama. Nggak cuma itu aja, Hiromi juga bersedia buat memberikan 100 poinnya ke Yuji. Setelah keduanya duduk bersama, Hiromi bertanya ke Yuji, apa dia pernah ngebunuh orang lain secara sengaja? Dan Yuji ngejawab pernah. Orang-orang yang dimaksud Yuji adalah Eso, Kechizu, dan para manusia mutan. Dan setelah mendengar jawaban Yuji, Hiromi bilang kalau perasaan yang didapat waktu ngebunuh orang lain adalah perasaan terburuk yang pernah dia rasakan. Yap, kesan Hiromi ini benar-benar berbanding terbalik dari apa yang dia pernah bilang di 2 chapter sebelumnya. Chapter pun ditutup dengan flashback 1 halaman soal Hiromi. Di situ diperlihatkan Hiromi yang telah ngebunuh 2 orang di depannya. Dan mereka kemungkinan adalah hakim dan penuntut yang ada di sidang kedua Keita. Itu dia chapter 166 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini kita akhirnya dapat konklusi pertarungan Yuji dengan Hiromi. Hiromi yang awalnya kita pikir udah nggak waras, ternyata berhasil disadarkan tanpa sengaja oleh Yuji. Yang bikin realistis di sini adalah Hiromi nggak langsung tiba-tiba tobat kayak abis denger ceramah Naruto. Kita diperlihatkan gimana dia mengalami konflik batin dengan monolog-monolognya. Yuji bahkan nggak nyoba buat berargumen dan membela diri, karena dari awal Yuji ini emang betulan ngerasa bersalah dan bersedia menerima konsekuensinya. Hal utama yang bikin Hiromi teringat akan pandangan awalnya adalah sifat tulus Yuji. Yuji yang dengan berani rela mengemban tanggung jawab atas tindakan Sukuna berhasil menyadarkan Hiromi kalau nggak semua orang itu punya sifat yang rusak dan menjijikan. Jadi Yuji ini seolah jadi cahaya yang bersinar di tengah kegelapan. Inilah kenapa Hiromi sempat memejamkan matanya waktu melihat mata Yuji. Jadi kalau aja waktu sidang Yuji mengelak dengan bilang kalau Sukuna lah pelakunya, hati Hiromi mungkin nggak bakal tergerak. Dan sama seperti sidang sebelumnya, Yuji justru bakal diserang habis-habisan. Nah, semoga dengan adanya pembelaan Hiromi, Yuji pelan-pelan bisa ngebuang rasa bersalahnya. Buat kedepannya, Hiromi mungkin bakal ikut ngebantu Yuji dan kawan-kawan mengakhiri Cooling Game. Dan dia jelas bakal jadi tambahan kekuatan yang menjanjikan. Pertanyaannya, seberapa lama dia bakal bertahan di cerita? Soalnya terakhir kali kita dapat karakter yang perannya jadi mentor Yuji, dia dibunuh di tengah arc. Jadi apapun keputusannya, semoga GG bisa mengeksekusinya dengan baik. Chapter berikutnya mungkin kita bakal pindah ke pertarungan Megumi melawan Regi. Jadi barangkali kalian punya prediksi soal pertarungan mereka, tulis saja di kolom komentar. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka, subscribe juga kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca, sampai jumpa.